Oke, Nah, nanti gitu kita tadi. coba cari tahu lewat Pak Ara, tapi saya pengen tahu dulu Bang David, siapa tahu mengenai adanya SEMA yang keluar ini pada 17 Agustus 2026. Hadiah. Jangan relawan Jokowi ini juga tahu nih kaitannya, kalau ini hadiah, memang hadiah atas apa Bang? Ya, hadiah untuk keadilan Republik ini. Tapi begini, sebenarnya gini tadi Bang Wirawan ya. Jadi keputusan pra peradilan TIFA ini sebenarnya bukan didasarkan pada SEMA, tetapi didasarkan pada KUHP ya, KUHP baru pasal 75. Nah, pasal 75 itu ada 6 ayat. Di ayat ketiga itu kemarin bahwa surat dakwaan jaksa penuntut itu batal demi hukum karena masih ada hal-hal yang kurang lengkap di situ sehingga harus dikembalikan atau dikatakan batal demi hukum. Nah, ayat 4 dari KUHP pasal 75 itu mengatakan bahwa diberikan kesempatan satu kali untuk melakukan perbaikan. Artinya pokok perkara nggak hilang, status terdakwa, tersangka terdakwa nggak hilang, tetapi dakwaan yang disempurnakan itu menurut pasal 75 KUHP. Nah, ketika berlanjut sudah disempurnakan oleh jaksa penuntut umum masuk ke pokok perkara itu tetap teragenda. Sehingga surat SEMA ini mau memberikan penjelasan ya bahwa ketika pokok perkara itu ya sudah berjalan, nggak boleh lagi ada pra peradilan. Boleh didaftarkan, oke, dicatat, persidangannya ada, tetapi pasti keputusannya NO. Karena ya, kalau nggak gitu jadi panjang urusannya. Jadi panjang nih, ini bicara soal satu, asas kepastian hukum. Oke. Yang kedua, menghilangkan apa yang namanya dalam hukum itu undue delay ya. Proses memperpanjang mengulur waktu itu dalam kaitan itu turun SEMA ini. Sehingga karena gini Mbak. Ini KUHP baru ini kan baru, banyak perubahan dari KUHP lama. Sehingga orang masih banyak multitafsir, banyak misinterpretasi dan banyak ambigu di dalam memahami antara KUHP lama dan KUHP baru. Disitulah penting dan signifikannya kenapa ada SEMA, ya, surat edaran EMA untuk mempertegas ketika orang ada ambigu, ketika terjadi multitafsir antar penegak hukum, antar ahli-ahli hukum, antar profesor hukum, maka di sini penegasannya karena undang-undang lama baru ditinggalkan baru berapa bulan kan, baru berapa bulan nih, sehingga orang masih bingung. Perlu SEMA keluar untuk mempertegas ketika terjadi ambigu. Dan dasar hukum SEMA itu ada berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 85 soal Mahkamah Agung, itu bunyinya jelas di dalam, jadi punya kekuatan hukum. Tetapi sekali lagi bukan dasar SEMA ini yang memutuskan kemarin pra peradilan TIFA ditolak. Oke, bukan tapi ya, berdasarkan bukan SEMA ya, bukan sama sekali, itu hanya arahan aja. Oke, nanti akan direspon oleh Pak Adnan. Tapi kalau multitafsir antara pihak-pihak yang kemudian berurusan dengan hukum ini pasti terjadi. Tapi Ya, ketenangan pasti. milik hakim, Pak Ara. Nah, bagaimana kemudian kedudukan SEMA di mata hukum begitu? Iya, jadi di dalam kehidupan konstitusi dan rule of law seperti kita sebenarnya, maka acuan pertama di dalam melihat aturan-aturan itu adalah di konstitusi itu sendiri. Di Undang-Undang Dasar sudah jelas sebenarnya di dalam perlindungan yang karakteristiknya mengandung sifat-sifat HAM, maka peraturan-peraturan yang boleh dikeluarkan tidak boleh kalau ada pembatasan terhadap hak-hak yang sifatnya ajasi, seperti pra peradilan ini, tidak boleh dikeluarkan peraturan lebih rendah dari undang-undang sebenarnya. Jadi oleh karena itu, karena kebiasaan di masa lalu juga bahwa SEMA itu sudah menjadi suatu sumber hukum yang dikeluarkan di dalam pengendalian proses berperkara secara nasional, itu menjadi suatu kebiasaan. Tetapi kalau misalnya kita terbiasa mengeluarkan itu, pasal 28J ayat 2 mengatakan di konstitusi kita, kalau ada aturan yang bersifat membatasi hak asasi, tidak boleh lebih rendah dari undang-undang. Oleh karena ini merupakan seruan juga bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Agung itu menurut saya secara praktis itu ada benarnya. Tetapi di dalam suatu undang-undang yang baru seperti ini, ketika banyak perbedaan paham, sebenarnya tidak harus dengan suatu edaran, tetapi adalah melakukan suatu pemahaman bersama. Jadi kalau saya ingat tahun 81 saya menjadi ketua pengadilan negeri, itu KUHP yang baru waktu itu. Kita mempelajari KUHP itu secara bersama-sama. Jaksa,
pengacara, hakim, dan yang lain-lain itu ikut secara bersama-sama membahas supaya tidak terjadi simpang siur di dalam multitafsir dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang disebutkan side effect-nya itu yang sifatnya sangat tidak pasti itu bisa dihindarkan. Tetapi memang inisiatif daripada Mahkamah Agung itu sebenarnya tidak harus dengan SEMA, tetapi menyerukan kepada hakim apa sebenarnya yang bisa dilakukan. Jadi kalau dia menuntun dengan satu peraturan, itulah yang menjadi terkendala dengan aturan konstitusi, karena hak yang ada di dalam pra-peradilan itu menyangkut hak asasi kan, itu diatur betul di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Boleh dibatasi, tetapi dia tidak boleh lebih rendah dari undang-undang. Nah, ini yang menjadi problematik barangkali. Ya biasanya ada dasar-dasar untuk mengeluarkan itu seperti peraturan Mahkamah Agung juga ada, tetapi harus diukur selalu konsisten dengan konstitusi. Kalau ada sedikit benturan harus mundur kita, kalau tidak maka kehidupan kepatuhan terhadap konstitusi implikasinya sangat luas. Nah ini yang sebentar Bang David, karena yang disampaikan oleh Pak Ara dari tadi disambut dengan senyum oleh Pak Adnan gitu, gimana Pak? Ya, saya melihat bahwa terbitnya SEMA nomor 3 ini sangat kebetulan sekali dengan pendaftaran pra-peradilan kami yang kedua ya, Mas David ya, yang kedua. Sangat itu kebetulan ya, kok kebetulan sekali gitu. Karena kami memasukkannya tanggal 18, terbitnya tanggal 18 juga kan, Mas David. Iya, sehingga kalau ini adalah cerita klasik ini Pak Hakim. Ini dari kebiasaan menjadi cerita klasik. Cerita klasik tentang balapan. Apa? Balapan itu apa bahasa Indonesianya ya? Balapan itu beradu cepat. Beradu cepat. Beradu cepat ya. Nah, balapan itu bahasa Jawa itu. Itu beradu cepat. Selalu penuntut umum kan beradu cepat. Bagaimana caranya menggugurkan pra-peradilan itu masukkan. Nah, sekarang kita lihat milestone-nya itu ya Mas David ya. Tanggal 18. Dikatakan kalau sudah ada pokok perkara sudah dilimpahkan, ya dilimpahkan, maka pra-peradilan ini ya tidak akan menghalangi, ya artinya membolehkan pokok perkara. Didaftar boleh. Ya, tapi didaftarkan boleh-boleh aja. Ya. Silahkan akan sidang juga boleh. Tapi akan kami tolak kan gitu kan, punya cewa kan gitu. Nah, ya enggak ada lah, dia tahu itu dia arsiteknya, kayaknya arsiteknya kan. Kayaknya arsiteknya. Coba nanti kita cari tahu betul tidak gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian nah sekarang kalau misalnya lebih dulu mana antara pra-peradilan masuk dengan SEMA itu. Dengan pokok perkara masuk atau dengan SEMA itu kan nggak boleh berlaku surut kan, misalnya kita mengakui SEMA sebagai produk hukum kan nggak boleh berlaku surut. Nah tanggal 8 sama-sama tanggal 18 ini siapa yang duluan? Nah, kita lihat jam-jamnya terjadi gitu kan, siapa yang lebih dulu karena kan siapa yang lebih dulu akan menggugurkan dan bunyinya putusan selah juga begitu. Menggugurkan, saya belum pernah mendengar tuh kata-kata menggugurkan gitu, membatalkan ya, tapi ini menggugurkan.